Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad Khottib yang merupakan guru para ulama Nusantara dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Syafar tahun 1217 Hijriah bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Nah, berikut ini kisah Syekh Ahmad Khottib Sambas, gurunya ulama Nusantara. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Syekh Khottib dilahirkan dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khottib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau memang masih menjadi bagian cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Ahmad Khottib menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya, di mana sejak kecil Ahmad Khottib diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan wirai. Di wilayah tersebut, Ahmad Khottib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jame' Kesultanan Sambas. Karena terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, Ahmad Khottib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya di Makkah. Maka pada tahun 1820 Masehi, Ahmad Khottib pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Makkah. Sejak saat itu Ahmad Khottib memutuskan menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Ketika kemudian Ahmad Khottib telah menjadi seorang ulama, ia pun memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan kehidupan keagamaan di Nusantara. Meskipun sejak kepergiannya ke Tanah Suci, ia tidaklah pernah kembali lagi ke tanah air. Masyarakat Jawa dan Madura mengetahui disiplin ilmu Syekh Sambas. Demikian para ulama menyebutnya kemudian melalui ajaran-ajarannya setelah mereka kembali dari Makkah. Syekh Sambas merupakan ulama yang sangat berpengaruh dan juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tafsir, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang di antara murid-murid beliau yang berhasil menjadi ulama termasyhur. Salah satunya adalah Syekh Abdul Karim Banten yang terkenal sebagai Sultanul Syekh. Ulama ini terkenal keras dalam imperialisme Belanda pada tahun 1888 dan mengobarkan pemberontakannya yang terkenal sebagai pemberontakan petani Banten. Namun sayang, perjuangan fisik ini gagal. Kemudian meninggalkan Banten menuju Makkah untuk menggantikan Syekh Ahmad Khottib Sambas. Syekh Ahmad Khottib dalam mengajarkan disiplin ilmu Islam bekerja sama dengan para syekh besar lainnya yang bukan pengikut Torekot seperti Syekh Tolhah dari Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura,
keduanya pernah menetap di Makkah. Sebagian besar penulis Eropa membuat catatan salah ketika mereka menyatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut Sufi. Hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bahwa Syekh Sambas adalah sebagai seorang ulama yang juga sebagai orang Sufi dalam arti pemuka torekot, serta seorang pimpinan umat yang memiliki banyak sekali murid di Nusantara. Hal ini dikarenakan perkumpulan Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikannya telah menarik perhatian sebagai masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Cirebon, dan terbesar luas hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak, pengikut Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Syekh Guru Bangkol, juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten, bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga dipicu keikutsertaan mereka pada perkumpulan Torekoh yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas ini. Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, terutama dalam membantu membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan semata karena Syekh Ahmad Khotib sebagai pendiri adalah orang dari Nusantara, tetapi bahwa para pengikut kedua torekoh ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Ajaran Syekh Ahmad Khotib hingga saat ini dapat dikenali dari karyanya berupa kitab Fathul Arifin, yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdur Rahim. Notulensi ini dibukukan di Makkah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara baiat, talqin, zikir, muqarabah, dan silsilah Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh pengikut Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadahan khusus mereka. Dengan demikian, maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khotib selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajah para pengikut torekoh ini.